Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujib, mahasiswa PPG dalam jabatan S2 dari UIN Salatiga dengan nomor induk mahasiswa 27023025300 yang saat ini saya akan mengajar di kelas 4 dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Demikian, selamat menyaksikan video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ke pembelajarannya, terlebih dahulu kita berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di dalam kelas 4 ini yang paling kita dambakan dan yang paling kita cintai. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad di pembawa syafaat yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Ada yang belum makan? Tidak ada. Baiklah. Makan pagi itu sangatlah penting karena itu untuk menjaga stamina kita di dalam satu hari belajar. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru panggil kehadirannya dulu. Cek kehadiran dulu. Al-Khalifi Khairuz Zamri, Altaf Zubron, Fatimah Azhara. Alhamdulillah, berarti hari ini berangkat semuanya dan kecuali yang sedang ikut jemputan. Ya, kita doakan semoga teman kita diberi kesehatan dan semoga pulang dengan membawa hasil yang maksimal. Amin. Nah, sebelum kita pembelajaran PKI, seperti biasa kita pembiasaan terlebih dahulu dengan membaca suratan pendek. Surat yang dibaca adalah surat At-Tin. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Dulu, ada yang tahu nggak? Minggu kemarin materi PAI kita membahas tentang pelajaran apa? Iya Mas Ero, sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud. Itu merupakan ibadah sholat sunnah. Pintar. Yang Mas Ero, yang namanya sholat Jumat, coba apa?
Ya, sholat yang dilakukan pada hari Jumat, tepatnya pada waktu sholat zuhur. Merupakan ibadah sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Kita harus mencontoh, terutama di sekolah. Muhammad itu adalah sebaik-baik umat, ya, sebaik-baiknya manusia. Dan setelah kita mencontoh Nabi Muhammad itu sebagai tauladan, sebagai contoh. Kita harus mencontoh Nabi Muhammad. Sebelum kita ke materi, kita cek dulu semangat kalian. Tepuk semangat. Oke, bagus. Sekarang tepuk anak soleh. Materi yang akan kita bahas adalah tentang kisahnya Nabi Muhammad SAW dalam membangun kota Madinah. Bagaimana Nabi Muhammad itu perjuangannya ketika membangun kota Madinah. Nah, untuk sementara itu Nabi Muhammad posisinya berada di kota Mekah. Nabi Muhammad di dalam membangun kota Madinah. Submateri yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kisahnya Nabi Muhammad di dalam membangun kota Madinah. Nah, terus adapun tentang konsepnya itu ada 3 materi pokok yang akan kita bahas. Adalah membangun masjid. Terus yang kedua adalah mempersaudarakan umat. Adapun nanti yang ketiga adalah menggalang kerukunan. Kenapa Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah? Karena ada ancaman dari kaum. Pinter. Karena di kota Mekah Nabi Muhammad dan para pengikutnya itu setiap hari mendapat tekanan, bahkan mendapat penyiksaan dari kaum Quraisy atau kaum. Yang pertama adalah tekanan kaum Quraisy, sedangkan yang kedua adalah perintah dari Allah. Oke, jadi langkah pertama setelah Nabi Muhammad SAW sampai di kota Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad namanya adalah Masjid Sholat. Melainkan masjid itu tempatnya multifungsi, juga digunakan sebagai tempat penginapan, tempat musyawarah, tempat persidangan, dan macam-macam. Kedua adalah mempersaudarakan umat. Mempersaudarakan itu istilahnya adalah ukhuwah. Ukhuwah itu adalah persaudaraan. Perhatikan salah satu video berikut. Kemudian dicermati apa yang ada di dalam isinya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah.
Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh Has'ad bin Zurarah. Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid. Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati. Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian. Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak ada di sebelah barat, dinamai Bab Atikah. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi rampung dengan penampakan yang sederhana. Hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal soleh, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah video tentang kisah Nabi Muhammad di dalam membangun kota Madinah. Nah, untuk tugas berikutnya adalah silakan dibagi menjadi 3 kelompok dan 3 kelompok mengerjakan tugas kemudian dipresentasikan di depan. Dipahami, didiskusikan, kemudian ditarik kesimpulannya, ditulis di dalam tulis. Mulai waktunya mulai dari sekarang. Iya, kelompoknya Oang, silakan dipresentasikan. Ya, di situ saja lah bawa video sambil berdiri. Ada yang butuh penjelasan? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok orang. Terus dari kelompok 2 ada yang mau? Iya, bentar. Kelompokmu? Apa alasan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Alasan hijrah karena di Mekah
Ya, dari kelompok tidak ada, kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1 coba dibacakan hasil presentasinya. Maupun kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangannya. Ya, alhamdulillah. Gimana soal? Apa bahaya kalau iman dan itu masalah sama hijrah? Apa mau bertanya? Ya. Pertanyaannya bisa diulangi? Apa bahaya atau rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama berhijrah? Pertanyaan yang bagus dari Mas Oam. Pertanyaannya adalah apa bahaya yang dialami oleh Nabi Muhammad ketika beliau berhijrah? Bahayanya apa saja? Ada yang bisa menjawab? Karena ancaman. Ya, terus apa lagi? Apa lo macam-macam ya? Iya, adanya ancaman pembunuhan. Benar. Ya, tentunya Nabi Muhammad ketika berhijrah itu beliau mendapat tekanan dari kaum Quraisy sehingga dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dan Nabi Muhammad bersembunyi di dalam sebuah gua Sur namanya. Gua Sur. Nah, di dalam gua itu ada apa? Jaring laba-laba yang suatu saat kaum Quraisy patroli. Jaring laba-laba itu di dalam pintu gua. Oh, anak jaring laba-laba dia orang mungkin anak wong liwat. Nek anak wong liwat jaring laba-labanya rusak. Berarti berkemungkinan nggak ada orang, padahal ada Nabi Muhammad di dalam. Itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Itu salah satu mukjizatnya. Itu salah satu karamahnya. Nah, kemudian selain dikejar-kejar bahayanya, dikejar terus bersembunyi di dalam gua. Juga yang ketiga adalah perjalanan dari Mekah ke Madinah itu sangatlah panjang. Perjalanannya sangatlah panjang. Terus ada yang mau bertanya lagi? Ada. Bagaimana sambutan penduduk Madinah kaum Ansar terhadap Nabi Muhammad? Pertanyaannya, bagaimana sambutan kaum Madinah kepada kaum Muhajirin ketika sampai di Madinah? Mungkin kelompok 1 mau menjawab. Bagaimana sambutannya kaum Madinah ketika Nabi Muhammad sampai ke Mekah? Iya, disambut dengan meriah, dengan senang, dengan sholawat. Sholawatnya apa? Tola'al badru alaina. Pokoknya disambut dengan penuh cinta. Nah, dari sini lagi ada yang mau ditanyakan lagi apa enggak? Membangun masjid, dan menggalang kerukunan. Dari membangun masjid tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, mempersaudarakan umat. Umat apa yang dipersaudarakan? Muhajirin dan Ansor. Terus yang ketiga, menggalang kerukunan. Menggalang kerukunan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nih, Nabi Muhammad membuat kesepakatan antara kaum Madinah, non Muslim dan Muslim. Di antaranya dikenal dengan piagam Madinah. Sekarang Pak Guru tanya, isinya apa tadi ya piagam Madinah? Iya, berbeda-beda tetapi tujuannya tetap satu. Artinya tidak ada keributan. Dari sini ada yang ditanyakan lagi, mau botan? Botan. Kalau tidak ada lagi, dia juga sekarang tugasnya mengerjakan buku paket halaman
halaman 183. Nah, itu dibuka. Namun karena waktunya sudah habis, itu buat tugas di rumah. Ya, sekarang karena waktunya sudah habis dan yang sudah siang, jadi tugasnya dilanjutkan di rumah. Oke, demikianlah dari materi kisah Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Di rumah belajar mainannya jangan banyak-banyak, belajar mainannya jangan banyak-banyak, terus jaga kesehatan, ampun dendana, ampun selingkuhan, dan lain sebagainya. Pokoknya tubuhnya biar tetap sehat.